Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat yang udah mampir di channel ini. Pada hari ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu spesial, teman saya, sahabat saya. Dia adalah Bang Nopal. Halo. Selamat siang, Bang. Terima siang. kasih udah mau datang ke channel ini. Jadi ini channel pertama untuk konten inspirasi ya buat kalian yang baru mampir. Feel free buat subscribe, like, dan share. Karena nanti di video-video seterusnya aku akan selain upload konten keteknikan dan teknologi, aku juga bakal upload tentang konten inspirasi. Salah satunya adalah workshop tour. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya udah datang di salah satu UMKM di Bantul yang dimiliki oleh teman saya, Bang Noval namanya. Saya nyebutnya Bang Noval. Sudah berapa lama Mas menggeluti dunia apa ya? Clothingan ya Mas ya? Saya sebenarnya terima kasih kepada sahabat saya, Mas Anggi. Ini saya sebenarnya kaget sekali. Kok bisa masuk dalam channelnya beliau? Karena ya dibilang apa ya? Aku mikir tenane iki Mas Poyo pantes wis disebut usaha yang berkembang. Ya. Soalnya gini Mas, ini kan ya baru berdiri sekitar belum ada 1 tahun. Iya. Di tepatnya berapa bulan ya? 10 bulanan lah. Semenjak saya lulus. Semenjak lulus. Oh. Jadi kenapa saya mengundang Bang Noval ini, karena kita tahu untuk konten inspirasi ini udah banyak sekali yang kisah-kisah orang yang sukses gitu ya Mas ya. Nah, kita akan coba mengangkat konten inspirasi yang dia ibaratnya masih berkembang, masih berjuang seperti saya juga, bisnis saya juga masih berjuang, masih ini, agar teman-teman yang baru memulai bisnis atau belum memulai bisnis tapi udah punya keinginan agar bisa terpacu, termotivasi bahwa ini loh, kita masih ada banyak sekali yang juga sedang berusaha untuk lebih berkembang lagi, seperti itu Mas. Jadi emang ini kontennya buat seru-seruan aja. Ini konten pertama dan jujur saya belum menyiapkan apapun tentang buat ini interview atau mungkin workshop tour ini, tapi kita mengalir aja lah Mas ya. Oke, boleh Mas. Ya, jadi Bang Noval ini dulu satu sekolah sama saya di SMA 1 Bantul ya Mas ya. Kemudian mengambil konsentrasi IPS. IPS Mas. Iya, IPS ya Mas ya. Yes. Kemudian waktu kuliah jurusannya Sosiologi. Ya. Nah, ini kenapa Mas kemudian memilih jalur bisnis bukan ke jalur profesional? Jadi yang pertama itu memang sejak SMA itu saya sangat senang dengan desain Mas. Jadi Iya, desain ya Mas ya. dulu kan diajari Corel Pertama dulu Corel. Pak sama Pak siapa? Pak Hendri ya. Iya, Pak Hendri ya. Nah, Saya itu masih ingat. saya sangat tertarik sekali untuk mempelajari itu. Nah, bermula dari situ. Nah, kalau di SMA kan masih dasar-dasar itu Mas. Masih basic Nah, banget dari itu ya. karena saya tertarik, ini saya coba browsing Mas di nonton YouTube, terus gimana sih tutorial cara gambar ini itu. Nah, bermula dari suka itu Mas. Terus saya waktu kuliah biasanya kan Di sosiologi. cuman karena saya suka desain itu ya sambil-sambil tetap berjalan. Mengerjakan project-project Dulu belum ada project sih Mas, cuma sekedar apa ya? hobi Hobi ya, suka gitu Mas ya. sekedar hobi Jadi aja berawal Mas. dari suka. Terus pas waktu setelah lulus itu kan 2019 saya 2019. lulus. Nah, itu saya ya berusaha untuk sesuai pada jalur. Jadi Berarti sempat memilih jalur profesional ya Mas dulu. ya jelas karena yo mikirnya ya teman-teman juga Ya, kan saya kuliah. pengennya juga ilmunya bermanfaat ilmunya kan gitu. juga bermanfaat. Jadi setelah lulus 2019 itu saya juga mendaftar CPNS Mas. Mendaftar CPNS. Yes. Terus sampai tahap apa Mas? Kemarin sampai tahap pokoknya jenenge CAP apa ya. Pokoknya baru sampai di tengah-tengah itu. Iya. Kalau secara nilai lulus. Secara nilai lulus. Passing grade. Passing grade. Cuman kalau di ranking ya belum lah. Di Masih ranking ada yang lebih tinggi. Oh, belum rezekinya lah ya Mas ya. Belum rezekinya. Ke depan pengen nyoba lagi Mas? Belum tahu Mas. Belum tahu. Soalnya dengar-dengar tahun ini nggak ada PNS untuk yang keguruan. Oh, yang keguruan ya Mas. Adanya yang apa itu namanya? Kontrak itu. Ya? P3K apa itu namanya? Pokoknya yang PPK itu ya Mas ya. kontrak Iya. antara pemerintah daerah. Nah, dari situ terus
apa ya, ini dari pribadi saya sendiri loh. Kalau nah itu kan ya mergo kepentok sih Mas tadi. Nah setelah itu kan saya juga pernah mengikuti pelatihan di BLK Mas. Jadi memang itu diadakan oleh kalau nggak salah kemarin dari Pondok Pesantren di Al Imdad, itu saya mengikuti BLK tentang desain juga. Di situ memang beberapa menampung orang-orang yang daya katakanlah belum ada kerjaan. Gitu. Nah di situ dilatih untuk khususnya desain grafis. Sampai membuat sebuah produk. Basicnya juga ini Corel Draw. Jadi di sana teori terus praktek juga membuat MOOC, membuat kartu nama, dan apalagi ya itu. Pokoknya selain teori juga ada praktek. Terus kenapa milihnya nama Duk-Duk Mas? Duk-Duk. Kenapa nggak Noval kreatif atau ada unsur nama-nama Bang Noval gitu? Duk-Duk kreatif. Apa ya Mas? Jadi dulu itu saya sempat lama mikirkan nama karena bingung juga Mas. Pernah bingung juga bikin nama. Di BLK dulu kan juga sempat diajarkan strategi untuk apa ya, istilah branding ya Mas. Ya, branding pemilihan. Jadi biar pemilihan nama produk atau usaha itu sing mudah diingat, tapi ya tidak biasa. Unik katakanlah unik lah. Ya udah dari situ. Kalau dulu pas di BLK dulu namanya aku apa ya, Max Production, sempat pengen itu. Terus ada komentar dari itu senior atau ada masukan dari teman? Kalau pas itu komentarnya positif sih, cuman setelah tak pikir-pikir apa ya, kurang gimana gitu, kurang terlalu ke Inggris-Inggrisan dan ya kurang mudah diingat. Iya, kurang mudah diingat dan kurang ikonik lah. Terus saya berpikir lagi apa ya nama sing tepat. Nah terus saya berpikiran, kebetulan nih bapak saya kan terus cakep ya, apa ya, sok Dukuh kreatif apa ya wis lah, Duk-Duk gitu aja. Suatu nama yang ya wong mesti kelingan lah. Duk-Duk mudah diingat. Ya begitulah Mas. Dan Bang Nopal ini dulu sempat main band juga ya Bang sama kita ya Bang, sama saya ya. Kita pernah bikin 5 lagu dan kita udah sampai rekaman, tapi belum full album ya. Belum full album, tapi singkat cerita karena terbentur kesibukan kuliah, akhirnya bandnya bubar ya, berhenti lah ya. Berhenti dan menyisakan beberapa lagu yang udah direkam bagus. Nah dari situ kenapa Bang nggak kemudian kembali menyerusi dunia musik lagi Bang? Karena apa ya nih? Dipotongin kan Bang? Kenapa? Karena duitnya nggak ada atau banyak duit? Gimana ya? Iya, dulu saya sempat satu band juga sama Mas Anggi. Kita pernah bikin band. Namanya apa Bang? Bizaris. Kalian bisa cari, ada nggak sih Instagramnya dulu? Instagram bro, no. Udah ada ya, tapi belum ada kontennya ya. YouTube belum ada. YouTube belum ada. Dulu belum ada YouTube, belum populer sekarang. Itu tahun 2014 15 apa ya? 14 loh ya? Iya, 14. Kita kelas 2 ya. Kelas 2 udah. Kita itu satu band sekolah, satu band di luar juga ya. Masih jelek ya. Dan sampai kuliah pun masih ngeband juga ya maksudnya? Oh iya, nah setelah Bizaris itu vakum. Nah kebetulan kan minat saya juga selain di desain tadi juga di musik-musik kan, ya. Terutama band seperti itu. Jadi pas di kuliah juga saya ikut ekstrakurikuler ya. Sigma itu, ya namanya. Di musik dan band. Musik dan bandnya. Ya sempat berjalan beberapa tahun sih dan sempat manggung juga. Berapa kali manggung? Beberapa kali lah, event-event kecil lah. Dan lomba-lomba sempat ikut juga. Terus sekarang masih berjalan atau? Nah, kalau sekarang nggak berjalan Mas, karena pandemi ini kan. Karena pandemi ya.
karena pandemi kok nggak ada orang hajatan, nggak ada event, ya wis dunia hiburan sedang ini ya, pause ya. Sedang tidak ada job. Nanti ketika mungkin kalau pandemi bismillah ya, semoga ini udah mulai mereda, nanti kira-kira mau ada interest ke sana lagi nggak? Kalau itu mungkin untuk sekedar menyalurkan hobi, atau mungkin kalau mungkin dari sisi pendapatan mungkin belum bisa diandelin secara konsisten ya. Nah, kalau dibilang berkaitan dengan pendapatan itu kalau dari saya sendiri loh, ini belum mas, belum bisa. Ya karena dari awal saya kan cuma sekedar hobi, passion ya mas. Cuma sekedar ya wes aku seneng band, ya wes aku band. Kadang itu hanya sekedar pelarian pas pakai pengen boring gitu ya. Jadi nggak seserius itu. Seserius itu untuk profesional lah ya. Kecuali kalau emang serius di band dan kita bikin sebuah karya di situ, mungkin barangkali bisa dijadikan teman-teman untuk ya kita berpikir realistis bahwa ya wes itu sebagai pekerjaan profesional. Benar. Dan ketika diseriusin itu pasti ada hasilnya mas ya. Iya, tapi kan ya kembali ke niat awal tadi, karena cuma sekedar hobi dan ya wes jadi tidak ada timbal baliknya. Kemudian untuk duk-duk kreatif ini mas, awalnya dulu modalnya berapa? Jadi sebelum saya ada semacam workshop kecil-kecilan nih mas. Kenapa saya bilang kecil ya karena memang kecil. Ini hanya ukuran berapa ya? Enggak ada 10x10 lah ini. Nah dulu saya mainnya hanya desain. Jadi saya bikin Instagram pertama. Nah di Instagram itu saya coba upload beberapa desain-desain yang sudah jadi. Jadi semacam katalog gitu loh. Katalog ya. Katalog. Menggunakan apa? Teknik mock-up atau model tempel-tempel biasa gitu. Nah berhubung belum berani produksi banyak, saya hanya memanfaatkan kemudahan. Jadi pakai mock-up mas. Pakai mock-up ya mas. Mock-upnya sudah jadi terus saya tempel situ. Terus dia diupload. Itu mungkin salah satu strategi yang bisa juga teman-teman ini ya terapkan ya. Ketika memulai bisnis clothingan itu ternyata bisa memulainya dengan tanpa modal ya, alias dalam arti kita udah punya fasilitas kayak laptop atau HP dulu, baru kemudian kita bikin desainnya secara grafis, baru secara grafis itu nanti kita upload dan sudah memiliki katalog ya mas ya. Mulainya seperti itu. Jadi saya malah awalnya seperti itu, jadi cuma iseng-iseng bikin desain, diupload. Sudah beberapa desain itu ternyata ada yang tertarik dan pesen. Nah itu seneng banget rasanya. Pertama itu wah, rasanya itu sensasinya beda banget aja. Ternyata ada orang yang suka dan mengapresiasi kuncinya itu ya, mengapresiasi itu bikin seneng ya. Nah dari situ semakin ya mantep di situ, bersemangat bikin lagi gitu. Jadi di situ saya belum produksi sendiri, jadi saya punya desain, ada orang pesen, baru saya bikinkan di tempat lain. Mantap. Kemudian seiring berjalannya waktu udah mulai banyak tuh ya mas orderan. Ya alhamdulillah sedikit mas. Terus gimana mas setelah dari awal bikin ada orderan 1-2 gitu, berapa bulan kemudian banyak orderannya atau mungkin konsisten? Ya kalau dibilang konsisten ya belum juga sih mas, cuman ya alhamdulillah setiap hari itu ada yang kerjaan. Nah dari situ saya berpikir ini gini mas, jadi kan saya ngerjainnya di luar, itu kan sebenarnya membutuhkan waktu ya mas, kurang efisien ya. Jadi saya saya produksi itu harus keluar jauh, harus ke kota, jadi waktu saya habis di jalan, terus juga pokoknya ya capek juga. Nah setelah itu saya berpikir dan berkeinginan untuk bagaimana kalau saya punya alat sendiri biar bisa produksi sendiri gitu ya, mas. Nah dari situ saya lumpuk ya pak ya. Saya ngumpulin ya sedikit nabung untuk bisa ya, nggak harus langsung semuanya, nggak harus semua punya. Yang penting ya paling nggak bisa punya alat presnya dulu. Dulu yang pertama dimiliki apa mas?
Kalau dulu yang pertama jelas PC. PC ya. Kalau awalnya kan dulu saya cuma pakai Laptop, laptop juga zaman SMA SMA. zaman kelas 1. Dan itu sudah nek cara HP wis kentang banget sih. Kentang banget ya. Mesake nek kon nggo desain terus-terusan. Dan saya juga dilatih sabar untuk menghadapi laptop itu. Nah, dari situ yang pertama PC ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit ya iso nabung nggo tumbas PC. Terus alat yang selanjutnya yang mungkin bisa dibeli apa Mas? Ya, terus kemudian setelah itu beli mesin cutting. Mesin cutting Ya nggak harus besar sih karena kebutuhan di saya hanya untuk kaos. Jadi untuk mesin cutting ukuran kecil A3 saja sudah cukup. sudah cukup banget ya. Kecuali kalau teman-teman mau usaha sablon sekalian cutting stiker yang untuk motor dan untuk truk itu barangkali membutuhkan mesin besar ya. Tapi karena kebutuhan saya memang fokusnya baru di sablon ya. Jadi saya rasa untuk alat yang kecil pun sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi nggak harus beli yang alat yang langsung besar tuh nggak. Pokoknya sedikit demi sedikit yang bisa di apa ya, yang bisa dicicil ya dibeli ya udah dibeli dulu aja. Dulu awal bikinnya itu apa sih Mas? Seputar kaos kah atau mungkin hoodie atau udah macam-macam? Nah, berhubung dulu saya alumni BLK itu tadi kan dia BLK itu fokusnya di MUK. Oh, di MUK. Di pokoknya merchandise kayak MUK, gantungan kunci, terus kartu nama. Iya. Nah, itu setelah lulus dari situ kan sebisa mungkin kerjasama dengan itu toh Mas. Jadi saya menerima ordernya juga pertama MUK. Oh, MUK. Pertama orderan itu malah bukan kaos ya? Bukan kaos Mas. Karena begitu saya dapat order ya nanti ngerjainnya di BLK situ. Oh. Nah, tapi setelah saya berjalan itu kok ya menarik juga kalau bikin kaos. Karena saya berpikir industri fashion tuh kayaknya nggak ada bisnis sampai besok. Ya, selama orang masih menggunakan kaos ya, selama masih berpakaian ya. Betul Ya, sekali. sampai kaos lah. Ya sudah sekarang malah fokusnya lebih ke clothing sih Mas. Lebih ke clothing fokusnya. Kalau misalnya ada orderan MUK, stiker dan lain-lain itu masih bisa mengerjakan? Oh masih. Tetap masih ya? Masih. Kenapa itu saya beri nama Duk-Duk Kreatif? Karena kreatif itu sendiri ya makna filosofinya kalau menurut saya kreatif dalam hal apapun tidak melulu tentang clothing. Jadi kreatif itu bisa diaplikasikan ke aksesoris tadi. Kemudian saya juga menerima banner loh Mas. Banner? Oh bisa di banner percetakan banner, stiker itu juga menerima. Meskipun belum punya alatnya. Iya. Jadi tapi untuk sistemnya desain juga bisa. Nah, desain bisa. Jadi untuk alatnya kita masih kerjakan di luar. Di luar. Di sini lebih kepada pelayanan dan desainnya Mas ya. Nah ini buat kalian teman-teman juga yang mungkin pengen bikin kaos satuan, jaket satuan, yang clothingan lah gitu ya. Kalian bisa kunjungin Instagram Duk-Duk Kreatif di apa Mas? @dukduk.kreatif. Atau bisa juga di marketplace di Shopee ya Mas ya? Shopee ada. Ada. Duk-Duk Nama Kreatif. tokonya Duk-Duk Kreatif. Nah kalian bisa bikin kaos satuan tanpa harus banyak ya. Kalian satuan jaket, satuan kaos satuan dan macam-macam. Pokoknya nanti silahkan teman-teman konsultasi aja sama Bang Noval. Mas mau bikin ini, tapi saya belum punya desain, nanti bisa didesainkan. Tapi ada, gimana kalau misalnya desain disuruh buatkan ada fee tambahan nggak Mas? Kalau biasanya untuk customer itu dia sudah punya ide ya Mas, punya ide dan mereka bawa desain sendiri. Oh biasanya lebih banyak bawa desain sendiri. Cuman kalau dari teman-teman belum ada desain, Mas aku pengen bikin kaos sih, tapi belum ada desain. Nah ini kalau sekedar desain tulisan dan tipografi ini kami dengan senang hati bisa membantu, tanpa ada tambahan fee. Cuman kalau lebih dari itu misalnya ada gambar atau dengan konsep tertentu nanti mungkin ada tambahan sedikit ya? Ada tambahan sedikit tambahan untuk biaya desain. Oke, dan selain itu juga kita menyediakan desain sablon yang sudah jadi. Jadi nanti teman-teman bingung desainnya apa, nanti tinggal pilih, itu nanti ada. Oke Bang, terus kemudian ini Bang, selama menjalani usaha ini, udah berapa lama berarti Bang? Hampir 1 tahun. Udah hampir 1 tahun berjalan, itu
Kendala berat apa yang dialami Bang Nopal? Kendala ada sih Mas. Yang pertama rasa ora kepenaan. Ya, rasa ora kepenaan. Pernah ada ini pengalaman mungkin teman dekat atau apa gitu yang Nah itu. Jadi kemarin sempat ada teman ya nggak dekat, cuman teman pesan. Cuman karena saya merasa nggak enak dia sebagai seorang teman, itu dia pesan dalam jumlah ya nggak satuan sih, sekian. Ya lumayan banyak ya. Cuman dia tidak memberikan DP terlebih dahulu. Oh, berarti cuma order aja, bilang Mas saya mau pesan sekian, tapi dia nggak memberikan DP gitu. Kan dia juga reseller ini. Oh gitu, dia juga Dia jual. reseller. Jadi katanya, Mas aku pesan jumlah sekian, cuman aku urung duit ya, karena aku ya urung dinai duit saka kono. Nah, dalam hati saya nggak enak karena ya dia juga teman. Dan pernah order juga kan? Pernah order juga, dan ya sudah itu saya buatkan. Nah, tapi di tengah jalan saya merasa agak keberatan sih karena ya tidak ada yang diputarkan. Iya benar. Jadi kayak harus nombokin dulu gitu ya Mas ya? Ya harus seperti itu, harus nomboi. Ya, dan setelah barangnya jadi, ya agak kendala berikutnya muncul lagi. Ya oleh ngambil agak mundur-mundur dan bahkan sampai sekarang juga itu belum selesai. Belum diambil. Nah itu bermula dari rasa nggak enak itu sih sebenarnya. Terus dari situ apa yang kemudian merubah sistem duk-duk atau mungkin apa solusi agar hal seperti itu tidak dialami lagi Bang? Nah setelah kejadian itu nih, saya mulai sedikit merubah ya rasa kepenaan saya ini. Ya iya temen, cuman ya ben podo-podo penak. Saya biasanya terus terang. Kalau misal pesan dalam jumlah banyak, ya kan saya jawab, Mas ini kan saya baru usahanya baru berkembang. Nah ini ben podo-podo penak, biar sama-sama enak. Ya mungkin bisa dikasih uang muka dulu. Nggak harus separuh, pokoknya separuh. Buat tanda jadi aja. Bener ya Bang. Nah ini juga tips buat teman-teman yang mungkin juga baru memulai usaha. Teman yang udah seperti ini juga mungkin bakal kalian dapetin, maksudnya dia order dulu uangnya nanti. Nah itu benar-benar harus dihindari dan teman-teman harus terus terang aja bahwa kita butuh komitmen fee untuk setiap perjanjian jenis apapun. Misalnya kayak perjanjian jual beli, fungsinya adalah untuk mengikat agar nanti kita nggak boncos. Karena kita ketika bisnis itu gimana bisa memperkecil peluang terjadinya keboncosan atau mungkin kerugian. Salah satunya ya kayak gitu. Mungkin dengan bertransaksi dengan terlebih dahulu memberikan uang DP. Nah, dan buat teman-teman yang juga beli produknya teman ya, produknya teman sendiri, jangan sampai teman-teman tego lah katakanlah gitu ya, nggak kasih DP atau mungkin uangnya nanti di akhir. Janganlah seperti itu. Kita harus saling support. Terlebih kalau itu teman kita harus support, kita kasih DP, dan kalau bisa juga langsung dilunasin aja Mas ya. Pernah bisa kemarin Mas, saya masih dalam kondisi nggak enak itu ya, cuman ini beda orang. Beda orang. Jadi karena ini temannya lebih dekat, jadi dia membeli kaos, cuman saya berikan semacam diskon lah, harga miring. Dia malah marahin saya, marahnya gitu, yo jangan kayak gitu, teman ya teman, bisnis ya bisnis. Ya aku mendukungmu, ya udah harganya sesuai standar aja. Itu malah yang bikin saya semakin yakin bahwa ya udah, kita di satu sisi kita teman, cuman dalam urusan bisnis ya harus sesuai prinsip ya. Belajar untuk sedikit-sedikit profesional. Dan ini contoh teman yang teman yang katakanlah baik lah ya, tanda kutip. Dia terus mensupport, jangan cari diskon, jangan cari potongan, tapi kita support gimana mungkin teman kita itu tetap bisa terus berkembang ya, seperti itu ya Bang ya, harapannya mungkin seperti itu. Terus kendala lain apa Bang selain mungkin dari teman yang nggak DP atau mungkin ada lagi. Nah selain tadi rasa nggak enak dan juga teman tadi, ada juga kendala ketika customer itu membandingkan produk kita. Membandingkan dengan produk lain gitu. Jadi misalkan
kemarin ada sempat pernah pesen ibu-ibu, Mas aku pengen pesen kaos, tak kasih harganya diduk-duk sekian. Loh kok harganya sekian Mas? Padahal aku biasanya bikin di tempat lain segini. Nah itu karena saya baru menemui hal seperti itu ya, emang agak sedikit terpancing sih, ya, agak naik sih. Terus gimana meresponnya? Menanggapi orang-orang seperti itu gimana? Dan sebisa mungkin ya jangan menunjukkan bahwa kita marah sih. Ya kita sebisa mungkin pelan-pelan menjelaskan keunggulan produk kita, kenapa kita berani memberikan harga sekian, apa keunggulannya. Di samping kualitas juga mungkin pelayanan kita. Jadi misalkan oke, dengan harga 50.000 di sana lebih murah, terus di sini kan 60.000. Nah kita berani 60.000 dengan konsekuensi revisi sepuasnya, ataupun kamu bisa mengganti desain, ataupun pokoknya pelayanan kita lebih dimaksimalkan lagi. Kan belum tentu yang 50.000 tadi mengutamakan pelayanan. Iya betul. Produknya pun juga mungkin jelas beda ya Mas ya. Jadi mungkin ketika ada kesalahan, kalau ada kesalahan mungkin barangkali mereka tidak bertanggung jawab, kita juga tidak tahu. Nah itu yang paling menurut saya kendala sih, karena ya siapa sih yang mau dibanding-bandingkan? Iya betul banget. Ya sana sini. Gitu. Terus Bang, mungkin ke depan nanti harapannya Duk-Duk Kreatif ini mau seperti apa Bang? Harapannya ya jelas dalam hal apa ini Mas? Mungkin dalam pertumbuhan bisnisnya sendiri, juga mungkin dari secara personal Mas. Nah kalau harapannya ini yang jelas pengen semakin berkembang ya Mas, dan semakin banyak dikenal oleh teman-teman, oleh masyarakat di Bantul khususnya. Kemudian juga harapan lain selain sebagai vendor ya, kita juga pengen jadi brand, tapi itu masih dalam jangka panjang. Tapi udah memulai ya Mas untuk branding sendiri? Ya mulai, karena di setiap kaos polos dan juga setiap custom kita sudah bisa mungkin memberikan apa ya, branding Duk-Duk di Duk-Duk Kreatif label kaosnya. Jadi nanti kata Duk-Duk itu menjadi brandnya ya, bukan toko lagi ya? Iya harapannya seperti itu. Dan mungkin gambarannya Mas, besok aku pengen ngerjain apa aja gitu, mungkin ada Mas, udah ada. Nah Duk-Duk sendiri kan di plakatnya depan itu kan digital sablon dan printing. Digital sablon kita sudah berjalan ya. Sudah berjalan. Karena kita sudah punya alatnya sendiri, kita sudah produksi sendiri. Cuman kalau yang printingnya itu kita kan belum ada alatnya, kita masih kerjasama dengan partner. Nah harapannya untuk ke depan kita juga bisa punya alat sendiri. Dan kita bisa produksi sendiri. Agar lebih lincah dan cepat lah Mas berkembang. Ya, yang pasti itu. Di printing itu bisa membuat misal banner, kemudian stiker, pokoknya yang berkaitan dengan advertising lah Mas. Advertising. Berarti kalau misalnya ada pesanan merchandise untuk nikahan itu juga bisa Mas ya? Oh bisa. Bisa juga. Misalnya gelas ataupun aksesoris apa gitu. Ya bisa. Mantap ini berarti. Pengennya seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke, kita doakan semoga Duk-Duk Kreatif semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat semuanya. Nanti teman-teman bisa langsung aja ya kunjungin, atau mungkin ada WhatsApp Mas yang bisa buat konsultasi langsung? Ada. Bisa menghubungi di nomor admin 082 134 679 078, atau jika itu tidak bisa dihubungi bisa langsung ke nomor 085 842 363 496. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mohon maaf tadi sempat kepotong, mungkin ada bagian part-part yang hilang ya, tapi nggak masalah. Dan mungkin di part 2 ini kita akan coba lihat gimana sih proses pembuatan kaos satuan atau nanti jaket satuan. Kira-kira kita mau bisa bikin apa Bang nanti Bang? Mau lihat prosesnya? Iya, kita mau coba lihat prosesnya seperti apa. Nanti biar penonton juga bisa yakin tahu bahwa seperti ini prosesnya, dan bisa lihat juga kualitas yang dihasilkan tuh kayak gimana. Bisa, boleh banget. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Buat kalian yang baru mampir, silahkan buat subscribe juga channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa kunjungin Duk-Duk Kreatif di @dukduk.kreatif, akun Instagramnya.
Kemudian kalian juga bisa kunjungin marketplace Dukduk Kreatif di Shopee. Nama tokonya Dukduk Kreatif, atau bisa juga langsung mengunjungi secara offline di mana ini Bang alamatnya? Jalan Pacangan Bantul, tepatnya di Dusun Pisenan, Wijerejo, Pandak, Bantul, pinggir jalan. Oke, sekian video ini. Thank you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.